Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Jadi diikhtiarkan kalau ngaji itu harus tepat waktu. Tidak boleh telat-telat, itu tidak boleh. Tidak termasuk ciri orang yang beriman. Sing senengani telat itu tidak masuk itu. Yang suka telat itu munafik. Ayatul munafiqina thalath. Ciri orang munafik berapa? 3. Salah satunya kalau janjian belenjani. Tidak boleh. Tobat bu ya. Jangan sering-sering telat. Kalau ustadznya yang telat ya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Zikrullah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu niatan yang utama, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, dalam rangka nambahi bekal akhirat sebelum kita wafat, dengan cara duduk di majelis ilmu semacam ini. Yang majelis ilmu semacam ini majelisnya orang-orang pilihan. Di dalamnya tidak ada joget-joget, tidak ada musik-musik, tidak ada lampu-lampu kayak diskotik. Nate tumut ingkang kados ngoten niku, Bu. Bu. Masya Allah, dalem ngoten lho. Bu. Ngalem. Nah, sudah. Maka majelis ilmu semacam ini jamaah, ini merupakan apa? Merupakan majelis orang-orang yang memang oleh Allah dipilih. Allah menempatkan kita di majelis yang semacam ini dengan tujuan apa? Allah ingin mengampuni dosa kita. Amin.
Allah ingin menerima semua doa-doa kita. Allah ingin menjadikan kita selamat dari api neraka. Dan majelis yang semacam ini adalah majelis yang kemudian menjadikan semua doa kita itu oleh Allah diijabah. Ada satu hadis yang panjang sekali, saya rangkum saja. Jadi ketika ada seseorang mau berangkat ke majelis taklim, maka fa'arsadahu Allahu malakan, Allah itu ngirim malaikat untuk dampingi orang tersebut. Maka saya mulai Kasembon itu didampingi malaikat Anto. Masya Allah, didampingi malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan, halummu ila hajatikum, ayo mas, dang cepet mas. Maka tadi nyetirnya rotok medeni, ada nyikat sepeda motor barang yang di Simpang Limang Gumul tadi ya. Sudah, malaikatnya bilang, ayo cepet. Setelah kita sampai di majelis ilmu, kemudian malaikat itu ikut duduk bareng. Kemudian mereka memandang panjenengan satu persatu, malaikat itu melihat kegiatan panjenengan, malaikat itu melihat apa yang panjenengan lakukan. Kemudian malaikat itu lapor kepada Allah Ta'ala. Dilapor nih, namanya Fulan bin Fulan, ya Allah rumahnya daerah sini, ngaji ke masjid zikrullah, niatan ikhlas karena Allah, sing digolei ridhone Gusti Allah. Sudah lapor. Lalu Allah tanya, itu mereka di situ ngapain? Amalannya apa? Berzikir ya Allah, memujimu ya Allah. Allah tanya, mereka itu memuji aku yaitu Allah, pernah enggak mereka melihatku? Malaikatnya bilang, dereng nate Gusti, belum pernah. Allah tanya, bagaimana sekiranya mereka pernah melihatku? Dijawab sama malaikat, yo tambah tresno, tambah cinta, tambah seneng. Wiritane tambah akeh, tambah mempeng, tambah ajek, tambah istiqomah. Oke, kata Allah. Terus mereka itu yang duduk di masjid zikrullah kepingin apa? Nikah lagi, astagfirullah, mulai jangan dipancing-pancing. Kita ini mau ngaji kenceng, Mbak, lurus. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan masuk ke dalam surga. Allah tanya, loh kok iso mereka itu kepingin surga? Apa tahu melbu surga? Dijawab oleh malaikat, belum pernah ya Allah. Loh, belum pernah sudah kepingin? Enggak. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Yo tambah mempeng ibadai. Alhamdulillah. Masya Allah, ini kurang kental titik. Matur suwun mas. Saya taruh depan gambar pemain timnas yang non Islam. Saya pasang belakang iklan minuman. Taruh sini aja. Kayak ganjel geger rotok linu. Maka sudah, apa yang terjadi? Lali ya sampai mana tadi? Kena pemain timnas ini bingung wis. Mereka minta surga. Allah tanya, pernah melihat surga? Belum pernah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Tambah mempeng ibadai, tambah mempeng solate, tambah mempeng ngajine, posone, tahajute. Oke, kata Allah. Terus mereka yang duduk itu, mereka minta diselamatkan dari apa? Apa yang mereka takutkan? Dibilang oleh malaikat, mereka takut masuk neraka ya Allah. Allah tanya, kok mereka takut masuk neraka? Apakah mereka pernah melihat neraka? Bu, dalam. Bu, panjenengan nate ningalin neraka? Dereng. Panjenengan wedi mlebet neraka napa mboten? Lho dereng nate ningali kok pun wedi pripun? Mulai gerembak-gerembak. Nah, itu yang Allah tanya kepada malaikat. Belum pernah melihat neraka, kok sudah takut dengan neraka? Allah tanya, fakaifa law ra'auha? Fakaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Apa kata malaikat? Wah, ya Allah, dereng nate ningali mawon pun ajrih. Ajrih itu apa? Takut.
Apalagi mereka pernah melihat, wis tambah rawani rasan-rasan. Nggih napa nggih? Niki wau sedinten rasan-rasan sampun ping pinten? Oh dereng, mangke nggih sak mantune Isa nggih. Loh, lah kok ndingkluk ibunya? Nah, wis tambah mboten nate ngrasani, mboten nate ngapusi, mboten nate mblenjani, mboten nate ngakali, mboten wantun zalim. Setelah di akhir semua itu, Allah berfirman, wahai para malaikat, jadilah kalian saksi. Ishhadu. Apa yang harus disaksikan oleh para malaikat itu? Anni ghafartu lahum. Semua yang hadir, kata Allah, dosanya aku ampuni. Amin ya rabbal alamin. Satu malaikat gak terima, Gusti Allah, niku enten setunggal ingkang rawuh niate mboten ngaji. Niate namung pengen foto kalian Ustadz Rifki. Oh walah. Gak niat ngaji. Mana orangnya? Biar bagus ya Bu, panjenengan muta-muta lek pas saya mencucu lah elek pas ngono. Nah, gitu. Sudah itu niatnya ndak ngaji, niatnya nagih utang, niatnya marani dulure, kok enek pengajian wis salah timbang di omahe dulur wonge durung teko tak mampir. Apa kata Allah? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Semuanya diampuni. Mau niat ngaji, niat ngiyup, niat golek AC. Oh bukan AC ini ya, tapi kok dingin ya Masya Allah. Bagus bangunannya ini berarti. Wah ada asisten. Mereka niatnya ngadem, niatnya mampir, rest area, istirahat. Kok pas enek ngaji, alah timbang metu tak melu. Itu pun katut mendapatkan ampunan. Terus Allah mengatakan kepada para malaikat, malaikat catet tono sing teko-teko itu. Sing rawuh-rawuh itu panjenengan cateti. Panjenengan beri apa yang mereka minta. Panjenengan selamatkan dari apa yang mereka takutkan. Maka di majelis ilmu semacam ini, insya Allah ampunan dosa dapat. Melebet suwargo angsal. Selamat dari api neraka, insya Allah aman. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin sekalian, kalau ngaji semacam ini, yo ngaji tenanan. Ngaji apa? Ngaji tenanan. Jangan sampai kemudian niate ngaji lah kok kemudian sing ditampilkan hiburan. Saya kemarin hari Kamis, malam Rebu, Kamis malam Rebu. Itu saya dari Malang mau kenapa? Kamis malam Jumat. Panjenengan manut Kamis malam Jumat dari pengajian di Malang mau pulang ke Kota Metropolitan Kasembon Raya. Saya mau pulang, gak usah guyang-guyu, santai mawon ya. Lek gak kula sing belani sinten malih sing belani Kasembon. Wong Kasembon niku Malang mawon coret kok. Malang niku coret. Kasembon niku Pak, listrike tumut Jombang. Tilpune tumut Kediri, pajeke tumut Malang. Lah bingung iki jane wong ndi iki. Nah, sudah mau pulang ke Kasembon, lewat suatu daerah kita lewat belakangnya UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Itu ada di masjid acara Maulid Nabi, kita lewat Ba'dal Isya. Itu ceramahnya belum dimulai, masih panggung hiburan. Karena pas di depan masjid tadi rame, banyak orang jualan, akhirnya macet. Pas mobil kami berhenti, bukan mobil kami, pinjam mobilnya adik. Itu berhenti. Itu pas di depan panggungnya. Lah kok pas perempuan sedang tampil. Memang pakai baju muslimah, pakai jilbab, tapi kemudian joget sebagai perdamaian. Loh iki teh ngaji apa teh golek hiburan? Panjenengan nggih kersa ngoten niku, Bu. Nah, maka harus mulai selektif. Pripun, Pak? Mulai selektif. Panjenengan cek iki niatku ngaji apa niat golek hiburan. Niate ngaji apa kepingin guyon, niate ngaji apa kepingin golek liyane. Itu mulai panjenengan toto. Karena kalau tidak begitu, panjenengan akan terasa mulai ngaji tidak bertambah iman, tidak bertambah ilmu, tidak bertambah takwa, mek sekedar atine bunga mari entuk hiburan. Ngoten nggih?
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan berbicara beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis serta dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mahalnya hidayah. Mahalnya apa? Hidayah. Saya awali. Panjenengan tahu ceritanya Abu Thalib. Sinten Abu Thalib niku? Sinten? Pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi itu banyak. Yang nulungi Kanjeng Nabi tapi mati dan wafat dalam keadaan musyrik. Sinten? Ya Abu Thalib tadi. Itu Nabi Muhammad cinta betul kepada Abu Thalib. Senang banget kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu membelani dakwah Kanjeng Nabi. Dengan keberadaan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy niku mboten wantun menyakiti Kanjeng Nabi. Dengan keberadaan Abu Thalib, dengan pembelaannya Abu Thalib, dengan kedekatannya Nabi Muhammad dengan Abu Thalib, itu dakwahnya Nabi Muhammad itu lebih mudah. Kene sing wani ganggu. Dalam keadaan perjuangannya luar biasa, kecintaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa, dukungannya terhadap dakwahnya Nabi luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika wafat, Muslim nopo kafir? Muslim nopo kafir? Muslim nopo kafir? Padahal dia punya anak sekelas Ali bin Abi Thalib. Dia punya mantu Fatimah. Beliau itu termasuk pamannya Kanjeng Nabi. Tapi ketika wafat, Nabi Muhammad datang menjelang wafatnya Abu Thalib tadi. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Am, Pak D, Qul La ilaha illallah." Pak D, panjenengan ucapkan La ilaha illallah, kalimatan uhajjuka biha amamallah. Satu kalimat itu Pak D menjadikan saya saged mbelani panjenengan mangke ten ngajengi ngarsone Gusti Allah. Saya bisa belain Anda. Nanti di hadapan Allah ketika panjenengan mengucapkan La ilaha illallah, kalimat itu akan menjadikan saya membela panjenengan di hadapan Allah. Waktu itu Pak, Abu Thalib kekancan kalian sinten? Sinten? Yang adil luweh nggih mboten lah. Ini Abu Thalib berteman kekancan, itulah pentingnya milih teman. Lek rencangi senengane son horeg ya katut son horeg. Koncone senengane karaoke katut karaoke. Koncone remen seneng demen dateng masjid panjenengan nggih katut. Maka waktu itu Abu Thalib menjelang wafat, apa yang terjadi? Ternyata di sana ada Abu Jahal. Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Ada waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan juga belum masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan. Termasuk ada seorang pembesar Quraisy namanya Akhnas. Sinten? Sinten? Akhnas. Ketika Abu Thalib itu didakwai oleh Kanjeng Nabi, panjenengan lihat Bu, yang dakwai, yang menjadi juru dakwah langsung Kanjeng Nabi. Dan Abu Thalib pun kerabat dekatnya Kanjeng Nabi. Ternyata karena faktor pertemanan noleh nang koncone. Apa kata teman-temannya? Al-ana tarakta alihata Abdul Muttalib. Abu Thalib,
Masa baru sekarang ini di akhir kehidupanmu menjelang wafatmu, engkau akan meninggalkan agama bapakmu, Abdul Muttalib. Akhirnya apa? Sampai detik terakhir kematiannya Abu Talib, itu Abu Talib tidak diberi hidayah oleh Allah. Terus ayatnya apa? Nabi Muhammad nangis keluar. Dan Nabi Muhammad itu nangis ya bukan sekedar karena ini Pak Dene. Tapi karena apa? Ada satu umatnya yang tidak terselamatkan dari api neraka. Itu yang oleh Nabi Muhammad ditangisi. Plus karena Abu Talib juga kerabat dekatnya Kanjeng Nabi. Nangis Nabi Muhammad keluar. Meripatnya berbes mili. Nangis Nabi Muhammad sedih. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Karena Nabi Muhammad tidak bisa menyampaikan hidayah, tidak bisa menjadi pengantar hidayah untuk Abu Talib. Plus Nabi Muhammad ngerti kalau Abu Talib wafatnya musyrik, wafatnya kafir, setelah hari ini saya tidak akan lagi ketemu dengan Abu Talib. Kenapa? Karena orang mukmin dan orang kafir setelah wafat tidak mungkin ketemu di alam barzakh bedo, di padang mahsyar bedo, nanti ketika hisab bedo, nanti ketika yang muslim mukmin masuk surga, orang kafirnya masuk neraka. Tidak akan ketemu. Sedih Nabi Muhammad. Dalam keadaan Abu Talib salah satu orang yang paling dicintai. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad keluar, nangis Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala menurunkan satu ayat Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oleh Allah diingatkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Panjenengan Kanjeng Nabi tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai. Sekarang gini Pak, nun sewu, kalau kuat-kuatan dicintai oleh Nabi, kira-kira Nabi Muhammad lebih cinta kepada Abu Talib atau lebih cinta kepada panjenengan? Ayo, jujur. Ya jelas Abu Talib Pak Dene. Abu Talib belani dakwai. Dengan sebab adanya Abu Talib, Nabi Muhammad ketika berdakwah lebih lancar. Lah kula panjenengan niki sinten. Tapi dalam keadaan kita tidak, dalam tanda kutip ya, jangan salah paham. Dalam keadaan kita ini tidak secara langsung dikenal oleh Nabi karena membela dakwahnya Nabi, tidak secara langsung dicintai oleh Nabi, lah kok kita kulolan panjenengan malah kalian Gusti Allah disukani hidayah, yang hidayah itu tidak Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Nabi semacam Abu Talib. Maka oleh Allah diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, ojo bingung. Jangan bingung. Kenapa begitu? Karena engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau orang yang dicintai oleh Allah, tapi urusan hidayah berada pada kekuasaan Allah. Maka oleh Allah diberitahu, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin, akan tetapi, Allah, dialah Allah yahdi man yasha, yang bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Loh ini loh Pak, larangi hidayah. Urip bareng Nabi, belani Nabi, dicintai oleh Nabi, oleh Allah tidak diberi hidayah. Panjenengan dicintai Nabi? Amin. Bu, dalem. Wah, kalau kurung ibu-ibu ngomong dalem itu tundang mulai rasanya.
Bu, dalem. Nah, maka dalam keadaan kita ini Pak, Bu, saya sama. Kurang mesti dicintai Kanjeng Nabi, tapi Allah berikan hidayah itu kepada kita. Nomor satu. Nomor dua. Tahu Nabi Nuh? Tahu mboten? Nabi Nuh. Siapa anaknya yang tidak mau dapat hidayah siapa? Siapa? Kang Man. Kok Kang Man dari mana orang zaman dulu namanya Kang Man itu? Kan'an. Sinten Bu? Kan'an. Alah motor sampak so malah keleleken ilat manggeng ya. Kan'an. Sudah. Setelah Nabi Nuh berdakwah selama berapa? 1000 kurang 50. 1000 dikurangi 50 pinten Bu? Itu 50. Baca hitungannya ibu-ibu serah kenceng belas kok. 1000 dikurangi 50, 950 tahun. Itu bukan umurnya Nabi Nuh. Bukan. Itu umur dakwahnya Nabi Nuh. Itu pun wa ma amana ma'ahu illa qalil. 950 tahun dakwah, gak ngerepoti umat, gak njaluk bantuan dari umat, gak memper njaluk diamplopi kalian umat. 950 tahun Allah bilang apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit. Bayangin Bu, sing dakwah Kanjeng Nabi Nuh, dakwahnya selama 950 tahun, yang dapat hidayah cuma sedikit. Lho panjenengan iki didakwahi sinten? Dakwahi pinten tahun? Wong kadang-kadang dakwah yo ngerepoti umat, kadang-kadang lho nggih. Mboten usah baper. Wong lek baperan biasane duwike titik. Duit titik, cicilan akeh, wayang bayar listrik, ismale dijak ngomong titik, tersinggung. Maka lek tersinggungan ibu-ibu Pak, kalau gampang emosi, obati siji, kayak ono duit 5 juta. Beres. Leres Bu? Lah kok nggih? Masya Allah. Sudah. Nabi Nuh. Oleh Allah dikatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah menjawab dakwahnya Nabi Nuh, tidaklah beriman kepada ajarannya Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah illa qalil, kecuali cuma sedikit. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadits yang sahih, nanti ada nabi sing randuwe umat belas. Saya mau tanya, apakah nabi itu tidak berdakwah? Dakwah mboten? Wajib. Karena itulah diberi gelar nabi. Dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberi SK jabatan langsung oleh Allah. Tapi tidak perlu korupsi kuota haji. Langsung jret. Bismillah. Biar kembali dingin. Mulai panas. Lah kok gelasnya sponsor Wings Food. Enek aja lho. Lah masjid kados ngeten iki saene nggih gelasnya nggih kedah enten mereke Masjid Dzikrullah. Lah kok Wings Food. Enten malih Pak lintune Pak, imam masjid besar. Ngimami salat beduk sarungi mereke Cet. Amku. Peh ya Allah lagi masjidnya apik, masjidnya megah, AC-nya adem. Lah kok imame entuk hadiah sarung saking pabrik Cet. Allah. Sudah lanjut. Maka Nabi Muhammad mengatakan kelak akan panjenengan temui di hari kiamat nabiyun wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi
tidak punya umat satu pun siji renek sing melu. Ada lagi datang Nabi, umatnya cuma beberapa itu hitungan jari. Ada sing telu, ada sing limo, ada sing pitu, ada mek songo, ada sing 10. Dan sampai terakhir umat terbesar umatnya sinten? Nabi Musa dulu. Nabi Musa banyak. Nabi Muhammad mengira, saya kira itu umatku. Karena jumlahnya begitu besar. Dikatakan oleh malaikat, Kanjeng Nabi Muhammad, sanes niku umatnya Nabi Musa. Tak lama setelah itu muncul berlipat-lipat besarnya. Kewedi wakeh top kruyuan. Dan Muhammad, itulah umatmu. Dan sebagian besar dari mereka Allah akan masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itulah ayat Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu sebuah pemberian. Yang dengan pemberian itu hatimu akan senang. Apa itu? Nabi Muhammad kalian Gusti Allah ditawani. Lek panjenengan nggih mboten memper blas. Kula nggih sami. Ditawani, Muhammad pilih mana? Engkau memilih separuh umatmu melbu surga. Separuh ini berarti melebet pundi? Gini loh Bu, kalau separuh itu gini. Separuh surga, separuh neraka. Lha panjenengan mboten usah baper santai mawon ya. Nilai contoh separuh ngoten lho ya. Wis diwalik nggih pun diwalik. Ya wis. Separuh umatmu masuk neraka, separuh nih melbu surga. Boten ini guyon mawon, boten usah bingung ya. Sudah insyaallah semuanya masuk surga. Amin. Tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ditawani ya Muhammad, nisfu ummatik, separuh umatmu surga. Tapi konsekuensinya apa? Berarti separuh yang lain neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Moh. Boten kersa Gusti. Lah panjenengan milih napa? Kula milih syafaat. Milih napa? Syafaat. Berarti dikatakan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, syafaat itu lebih besar dibandingkan separuh umat. Nah setelah umatnya Nabi Muhammad datang, itulah ternyata umat yang paling besar. Alhamdulillah. Nah maka dalam cerita Nabi Nuh tadi, jangankan umatnya, ada dia punya anak namine Kan'an. Ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh diperintahkan membuat apa? Perahu. Sanes getek lho nggih. Perahu. Bikin perahu. Besar. Setiap orang yang lewat mesti ngenyek. Ngopo ndek pasir kok nggawe perahu? Wong nggon renek laut kok nggawe? Itu loh Pak. Orang itu lek mbudeki gampang sukses. Pripun? Mbudeki. Napa mbudeki niku? Ora usah digape. Omongane wong niku ora usah digape, nglarani ati. Opo? Bojone rene kok isuk-isuk metu kramas, mari lapo. Alah. Mboten usah digape Bu nggih. Nglarani ati. Sudah. Ada cerita ini. Cerita seorang laki-laki bangun omah Bu. Niku dibangun dewemple. Dewemple niku apa? Dijeni. Maka setiap orang yang lewat bilang apa? Walah, ra mungkin dadi gawe omah kok ngijeni, renek kancane, renek sing ngewangi. Ini yang bangun rumah bilang, sip. Lewat lagi orang kedua, alah, sampai kiamate teko omahmu ra mungkin beres. Sip. Lewat setiap orang yang lewat tadi meremehkan, gembosi semangatnya. Singkat cerita apa yang terjadi? Itu rumah betul-betul jadi. Ini orang-orang yang awalnya ngenyek, gembosi, kemudian menjatuhkan semangat segala macam, kaget. Loh kok dadi omain? Didatenginlah yang punya rumah itu. Loh kok saged Thomas? Ternyata orangnya apa?
tuli. Sehingga ketika orang pertama lewat, ra mungkin dadi nggak oma kok ngijeni. Dikira dia, ayo mas semangat mas, ndak dadi. Maka dibilang, sip. Orang kedua lewat, walah kiamate teko omahmu ra bakal dadi. Dikira dia apa? Ayo mas tak dukung mas, engko tak ewangi. Sip. Nah, itu gara-gara apa? Coba setiap orang yang ngomong panjenengan rungokne, panjenengan gape, ra beres-beres, gawe ngene. Opo gawe masjid kok lantai 2 sing tuwek lho ra kuat munggah. Ora dadi masjid zikrullah ya. Apa masjid kok adoan ketok kubahe apik mening-mening emas menjero lah kok cilik. Alah malah ra dadi. Wes biarkan anjing. Gak enak ya istilahnya ya. Wes biarkan mereka ya podo ae lah, biarkan mereka menggonggong, berarti panjenengan menganggap mereka apa? Malah medeni nih. Nah, kalau pepatahnya biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap. Dan biasanya yang komen-komen itu Pak, gak duwe kerjaan. Coba mereka punya kerjaan, coba mereka sibuk, gak sempet komen. Gini apa nggih? Nah, sudah. Maka Nabi Nuh tadi oleh Allah diperintah bikin perahu. Ada orang lewat, junna Nuh mulai rajangkep, rene udan, ojok laut, kali rene, lah kok gawe perahu. Terus lewat, sampai di suatu hari Nabi Nuh mengatakan, ayo ndang numpak perahu sing beriman naik perahu. Kenapa? Sebentar lagi akan datang banjir besar. Anaknya dipanggil. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Nak, ayo nak, numpak perahu tak barengi. Bareng aku nak. Ini panggilan seorang bapak kepada siapa? Anaknya. Dan ini bukan sekedar panggilan keselamatan, panjenengan cek tafsirnya. Ini kalau mobil mau mundur, belakang sudah ada tembok tuh suaranya begini. Tit. Baik ya, mendingan azan dulu nggih. Nanti setelah azan kita lanjutkan beberapa saat, baru nanti langsung sholat. Nah mungkin yang sudah batal atau yang lain, sambil panjenengan mirengaken azan, sambil panjenengan wudhu, sehingga nanti setelah azan kita lanjutkan ceramah, panjenengan siap untuk sholat. Monggo, saya lanjutkan insya Allah setelah azan isya. Kepada jamaah dan pemirsa Sayap Dakwah TV, jangan kemana-mana. Apanya? Oh azannya pakai ini ya. Jangan kemana-mana, kajian ini akan kami lanjutkan setelah azan isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Kita lanjutkan sampai komat. Maka putranya Nabi Nuh tadi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Panjenengan buka. Itu bukan sekedar panggilan menyelamatkan dunia, tapi panggilan untuk nyelamat ke akhirat. Maka ketika Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, nak riniona, ayo melu nak, numpao nang perawi kina. Itu panggilan bukan sekedar panggilan menyelamatkan anaknya dari banjir. Tapi itu panggilan nak rinio imano marang Gusti Allah. Diajak beriman. Karena tidak mungkin yang tidak beriman akan naik ke dalam perahunya Nabi Nuh. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Boten pak, kula boten kerso. Saya akan masuk, saya akan menyelamatkan diri untuk supaya saya selamat dari banjir besar ini. Sa'awi ila jabalin, ke puncak gunung. Ya'simuni minal ma', yang gunung itu akan menyelamatkan saya dari banjir. Tapi sayangnya banjir itu bukan banjir alami, tapi itu banjir azab dari Allah. Kalau banjir alami, nun sewu lho nggih, bisa jadi memang gunung itu menyelamatkan. Nggih napa nggih? Tapi ketika banjir ini untuk seleksi, kalau bahasa Inggrisnya itu ngayak. Napa bahasa Inggrisnya? Ngayak. Pripun? Napa Bu bahasa Inggrisnya? Ngayak. Bahasa Indonesia ini napa ngayak niku? Ngiteri. Nyaring, mana yang beriman tetap di atas, mana yang orang kafir jatuh ke bawah, atau dibalik, yang beriman akan rontok ke bawah, yang kafir tetap di atas, akhirnya oleh Allah dihancurkan.
Maka Nabi Nuh ngomong, tidak selesai. Wahai anakku, la asimal yawma min amrillah. Nah, khusus dino iki renek sing selamat dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ini anaknya loh, Pak. Saya pernah dengar cerita bukan anak. Orang tuanya. Begini, Pak. Saya punya teman yang pernah ditinggal mati anaknya dan ditinggal wafat orang tuanya. Ada. Jadi sakwong, satu anak teman saya ini, anaknya wafat, orang tuanya juga wafat. Dia bilang apa? Walah, Ustadz, katanya dia, entengan ditinggal wong tua timbang ditinggal anak mati. Karena ditinggal orang tua itu kita insya Allah sudah apa? Ya normalnya orang manusia hidup kan berganti. Ngoten ya? Tapi kalau anak ini yang masih kita harapkan dia bakal panjang umur, dia bakal sehat, dia bakal menjadi sodakoh jariah untuk kedua orang tuanya. Sudah. Dan beliau ngomong seperti itu karena waktu itu anak saya wafat umur 8 tahun. Meninggal pas saya tidak di rumah. Ya Allah, kalut sudah. Apa yang terjadi? Maka ketika Nabi Nuh itu manggil anaknya, ini panggilan, ayo nak, selamat toh nak. Saya antarkan hidayah Allah kepadamu. Kalau sampai anaknya tidak mau, itu loro atine nemen, sedihnya juga nemen. Maka Nabi Nuh itu dengan penuh konsentrasi, ayo nak, ayo. Anaknya tidak mau. Anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Wes Pak, aku tak munggah gunung ay. Karena ini bukan sekedar panggilan keselamatan, tapi panggilan untuk dapat hidayat. Penutup. Panjenengan buka surah Az-Zumar ayat 23. Oke, penutup. Surat Az-Zumar ayat 23. Kalau sudah ditambahi Al-An'am ayat 59. Az-Zumar 23, Az-Zumar 23, Al-An'am 59. Inti dari dua ayat itu Allah menyebutkan hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik siapa? Allah. Allah yang berhak milih. Siapa yang Allah beri hidayah? Siapa yang Allah jauhkan dari hidayah? Siapa yang akan selamat dengan iman dan Islamnya? Siapa yang akan celaka dengan menolaknya dia terhadap hidayah Allah? Itu dalam Az-Zumar 23 dan Al-An'am 59 Allah jelaskan hak prerogatifnya Allah. Tidak ada campur tangan dari manusia. Nah maka penutupnya begini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu perlu dijogo. Perlu apa? Dijaga. Eman. Banyak orang-orang sepanjang hidupnya iman lan Islam. Iman lan Islam. Tidak sedikit di akhir usia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya api Islam, yo kadang-kadang yo ketok sholati yo genah, kadang-kadang yo poso. Di akhir umur murtad. Ada satu cerita namanya Bal'am bin Bawra. Ini seorang yang hebat di zamannya, menonjol di dalam keimanan dan ibadahnya. Namanya siapa? Bal'am bin Bawra. Panjenengan mangke buka ten Google kisah Bal'am bin Bawra. Akhir umurnya bu, murtad. Murtad. Nah maka ada 3 cara utama menjaga iman. Nomor 1, doa. Seperti yang dibaca waktu kunut kalau sholat subuh. Atau kunut ketika witir. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikan hidayah. Atau doa yang lain. Rabbana la tuzigh
ba'da idh. Atau doa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal, minta sama Allah. Nomor 2, ilmu dan ibadah. Menjaga iman dengan apa? Ilmu dan ibadah. Majelis seperti ini Pak, niki majelis namine majelis nyelametke iman. Betul-betul ngaji, moco ayat, moco hadis, cerita Kanjeng Nabi. Ini majelis menyelamatkan iman. Dan terakhir yang ketiga, komunitas. Komunitas niku Bu, namine lek basa ngadiluwihe circle. Circle kedak sana circle. Lah circle. Grendo beda maneh ini. Circle itu pertemanan, faktor kekancan. Maka dalam bahasa Arab dibilang apa? As-sahibu, sahib, konco ngono narik. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Karena ini kan masjid di pinggir jalan ya, sehingga banyak musafir yang mau sholat. Kalau nanti ceramahnya kedawan, kesian musafir-musafir itu. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh